Halo, assalamualaikum sahabat teman-teman. Kembali lagi di channel Tapak Mistis Budak Angon ya. Channel kesayangan kita semua. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya mereview satu buah benda pusaka yang cukup panjang sekali. Seperti ini sahabat. Dan pusaka ini panjangnya mencapai 1 meter lebih, hampir ada 1 meter 20 sentian ya sahabat. Ini luar biasa dalamannya tuh. Jadi ini pamornya seperti ini, ngeri sekali sahabat teman-teman. Kenapa? Karena kita baru kali ini kedatangan tamu pusaka yang selama ini yang paling panjang ya. Dan konon kita kedatangan tamu benda pusaka keris Singo Barong seperti ini. Jadi ceritanya keris ini bisa dikatakan hampir sama jenisnya dengan si sambar nyawa ya sahabat teman-teman. Kenapa saya katakan keris ini dinamakan kayak seperti sambar nyawa? Karena keris ini adalah merupakan kiriman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan konon keris ini telah banyak memakan korban-korban yang tidak berdosa. Oke sahabat teman-teman, sahabat setia dimanapun antum berada, sahabat Tapak Mistis Budak Angon, seperti ini. Mari kita lihat dengan detail. Nah ini ujungnya seperti ini sahabat. Ini pamornya kayak seperti bercampur emas ya. Ini ada kuning-kuningan kayak gitu, dan penuh dengan racun. Mungkin ini sama pembuatnya diisi racun dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya inilah benda pusaka keris Singo Barong memakan korban. Mungkin bisa dibilang ini cukup banyak orang-orang yang tidak berdosa kemakan sama keris seperti ini. Seperti ini bentuknya sangat luar biasa sekali. Ini luar biasanya ini sangat mengerikan sekali sahabat. Bentuknya juga hitam, terus didominasikan dengan pamor di ujung yang sangat ekstrim sekali. Jadi pusaka ini sebenarnya merupakan kiriman ya. Bisa dikatakan ini awalnya kiriman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara melalui kiriman secara gaib ya, secara angin. Atau bisa dikatakan ini adalah kiriman orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang sihir, orang sihir ya, seperti itu. Karena ini pusaka ini kita dapatkan sewaktu kita bermeditasi ya di lokasi atau di suatu tempat yang mana tiba-tiba percaya atau tidak,
selagi kita bermeditasi di alam, tiba-tiba ini kita kedatangan tamu ya keris ini. Jadi untuk pada kesempatan ini saya review dengan detail pusakanya itu seperti ini. Jadi panjang sekali, hampir 1 meter 20 sentian ini ada sahabat teman-teman. Luar biasa, sangat ngeri sekali. Dan alhamdulillahnya ini kita bisa langsung dapatkan atau bisa terdohirkan seluruhnya dengan utuh. Jadi kita bisa mereviewnya gitu sahabat teman-teman. Ini tajam sahabat, kanan kiri ini tajam, makanya ini sangat ngeri sekali sahabat teman-teman. Pusaka ini sangat-sangat sadis sekali ini. Kenapa saya katakan sadis? Karena kealami kru kita sendiri. Secara langsung keris pusaka ini memang saya katakan ini hampir mirip dengan pusaka yang jadi adik kakak lah istilahnya dengan Samper Nyawa. Kenapa saya katakan hampir mirip dengan Samper Nyawa? Karena karakter dan energinya tersebut yang tersimpan di benda pusaka ini adalah Samper Nyawa pemakan korban. Luar biasa sekali kan sahabat, ngeri, ini sangat ngeri. Jadi untuk itu alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mendohirkannya dan kita akan menetralisirnya atau mengubah energi atau mengubah karakter bawaannya di benda ini. Ini sekarang masih sangat ngeri sekali nih sahabat teman-teman, ini pamornya masih aktif dan memiliki karakter energi yang cukup jahat sekali ini. Yang punyanya yang tidak bertanggung jawab ini sangat-sangat luar biasa. Karena kalau menurut kita ya, ini pusaka sangat membahayakan sekali. Kenapa saya katakan sangat berbahaya sekali? Karena jika memang dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini benda pusaka bisa selain dari mencelakai orang, itu lebih fatalnya mungkin saya tidak bisa katakan di sini karena ini YouTube ya. Jadi bahaya kalau saya katakan di sini. Ya, pada intinya ini sangat berbahaya sekali, bisa mencelakakan seorang jika dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, lagi sama orang-orang yang tukang sihir-sihir ya, lu ya, luar biasa. Pagu gue, setan buduk gue di sini ada. Oke, begitulah teman-teman. Jadi kita di kesempatan malam hari ini kita mereview sebuah benda pusaka kiriman orang. Ya, ini kiriman orang, bukan saya yang bikin. Di orang kirim sengaja, mungkin dengan niat dengan tujuan niat yang sangat tidak manusiawi, karena ini untuk mencelakakan. Tapi alhamdulillah semuanya sudah beres atas izin dan kehendaknya yang maha kuasa. Bendanya sekarang ini udah ternetralisir ya sahabat teman-teman, udah bisa dikendalikan oleh kita.
Oke, sahabat teman-teman, tapak mistis Budak Angon, bagi antum-antum atau teman-teman di mana antum berada, jangan lupa untuk kasih support terus ke channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi dan edukasi seputar benda-benda pusaka atau seputar tentang alam-alam pedesaan, atau juga tentang seputar istilah tempat-tempat yang dibilang masih mistis dan penuh cerita angker atau mitos-mitos yang belum terpecahkan. Insya Allah hanya ada di channel ini ya, di channel Tapak Mistis Budak Angon. Untuk teman-teman yang bagi yang suka, silahkan untuk tinggalkan like dan komennya ya. Kalau bagi yang berkendak untuk subrek ya, subreker, silahkan subrek channel ini. Kalau yang tidak berkeinginan tidak masalah. Di sini kita tidak ada paksaan untuk itu. Yang jelas kami di sini hanya berkarya untuk sedikitnya berbagi tentang adanya benda-benda kuno ya, atau benda-benda pusaka buatan pada zaman dahulu. Oke sahabat tuh, jadi seperti ini ya, kita lihat dengan detail ini dari pertengahan ke ujung ya, seperti ini pamornya luar biasa. Jadi inilah orang-orang dulu ya, seperti ini membuatnya. Jadi beda ya dari zaman sekarang. Memang sebenarnya hal seperti ini bukan berarti kita untuk dituhankan, bukan untuk dituhani. Jadi kita ini usahakan jangan pernah bisa menilai atau berprasangka bahwasanya kita memiliki atau memelihara benda-benda seperti ini tuh, jangan pernah kita menilai wah ini A B C D ya, ini kan nggak boleh tuh, ini jangan dulu sahabat. Karena hal seperti ini kita itu bukan mempercayai bahwasanya memiliki kekuatan, tidak. Hal seperti ini tuh tidak memiliki kekuatan atau kemampuan apapun tanpa dikendalikan oleh orang-orang atau manusia. Jadi kenapa kita istilahnya dipelihara atau dikoleksi? Ini hanya sekedar hiburan, sekedar koleksi saja, dan tidak mempercayai bahwasannya punya kekuatan apapun, terkecuali ini dipergunakan oleh bangsa kita atau manusia dipakai dipakai beroperasi atau dikerjakan. Contohnya seperti golok-golok biasanya baru gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ya, mohon istilahnya untuk bagi yang menonton ambil yang segi positifnya saja.